Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali buku Jen Sincero nih. You are a badass at making money. Kita pakai rangkuman beberapa bab pentingnya. Misinya, ya coba ngertiin gimana keyakinan Anda soal uang. Tahu kan, mungkin rasa, aduh nggak mampu, atau hubungan yang agak ribet sama duit. Gimana itu bisa ngebentuk isi rekening Anda. Siap kita bongkar? Iya betul, yang seru dari buku ini tuh dia nantang banget asumsi-asumsi dasar kita. Ini bukan cuma soal ngitung duit di spreadsheet gitu ya, tapi lebih ke mindset, cara kita mikir, cara kita ngerasa soal uang. Nah, bener banget. Sincero ini nekanin banget. Apa yang kita yakini, ya itu jadi kenyataan kita. Ingat nggak cerita dia waktu kecil di Italia? Dia kira disuruh makan cacing goreng, padahal itu ikan. Reaksinya itu, wah, 100% dari keyakinan dia, bukan fakta di piringnya. Mirip banget kan kayak eksperimennya V. Ramatandran itu, yang pakai cermin ke pasien amputasi? Oh iya, yang soal nyeri hantu itu ya? Betul, dia nipu pikiran pasien biar percaya lengannya masih ada, nyerinya bisa hilang. Nah, itu dia. Itu bukti kuat banget gimana pikiran kita bisa ngebentuk pengalaman fisik. Dan ya finansial juga gitu. Kalau Anda yakin banget uang itu sumber masalah atau susah banget dicari, ya tanpa sadar tindakan Anda bakal ngikutin keyakinan itu. Ini bukan sulap loh ya, tapi soal gimana belief kita itu ngarahin fokus kita, ngarahin kita lihat peluang atau malah nggak lihat sama sekali. Jadi pertanyaannya, keyakinan tersembunyi apa ya yang kita pegang selama ini soal uang? Tanpa sadar gitu. Itu dia. Perlu direnungkan masing-masing. Terus, Sincero juga nyinggung soal anehnya kita sama uang. Dia bandingin sama seks. Sama-sama penting, tapi kok ya tabu dibahas, penuh rasa malu, keinginan terpendam. Haha, iya gaya. Agak mirip memang. Anehnya lagi nih, kita bisa habisin energi gede banget buat hemat uang receh. Kayak jalan kaki jauh demi parkir lebih murah gitu. Iya, atau nambal pipa bocor pakai lakban? Nah, tapi giliran mikir cara nambah penghasilan yang lebih gede, kok kayaknya males atau takut? Itu akarnya ada di apa yang disebut mentalitas kekurangan. Gampangnya, keyakinan kalau sumber daya itu terbatas. Kayak kue yang potengannya nggak cukup buat semua orang. Atau kita ngerasa, saya emang nggak pantas dapat banyak. Mentalitas kekurangan. Ironisnya lagi, kata Sincero, takut jadi kaya, takut dianggap serakah, egois gitu, itu juga datangnya dari mentalitas kekurangan yang sama loh. Wah, iya juga ya. Jadi kayak serba salah. Makanya buku ini nantang keras pandangan hitam putih itu. Nggak otomatis kok ngejar duit bikin Anda jadi orang jahat. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling, nusuk nih. Lingkungan Anda itu ngebentuk Anda. Secara finansial juga. Sincero cerita kan, gimana dia gampang banget kebawa arus, pengen stereo mahal, habis main ke rumah teman yang mewah. Tapi terus ngerasa bersalah, pas ketemu teman lain yang hidupnya sederhana banget. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke inti bab 13 yang judulnya Perubahan Suka Berteman itu. Ada tantangan menarik di sana, coba deh iseng-iseng hitung rata-rata pendapatan 5 orang terdekat Anda. 5 orang yang paling sering Anda ajak ngobrol, habiskan waktu bareng. Oke. Terus? Buku ini bilang kemungkinan besar pendapatan Anda itu nggak bakal jauh-jauh dari angka rata-rata itu. Waduh. Itu lumayan konfrontatif ya kedengerannya. Iya, memang. Tapi ini bukan soal kita suruh ngehakimin teman atau gimana ya. Lebih ke pertanyaan refleksi yang tajam aja. Refleksi soal apa? Soal ini, apakah lingkaran pergaulan Anda sekarang itu ikut ngangkat plafon finansial Anda? Atau malah tanpa sadar bikin Anda nyaman di situ-situ aja, memperkuat batas yang udah ada. Jadi, sarannya gimana dong? Apa kita harus jauhin temen gitu? Kan gak enak juga. Bukan soal buang teman, tentu nggak gitu. Lebih ke kesadaran. Kita perlu sadar sama pengaruh lingkungan orang, info yang kita konsumsi, kebiasaan. Terus mulailah secara sadar, secara aktif, memilih atau bahkan membangun lingkungan yang dukung pola pikir kelimpahan, yang dukung pertumbuhan finansial kita. Maksudnya gimana tuh, membangun lingkungan? Iya bisa jadi perluas pergaulan, kenalan sama orang-orang baru yang punya mindset beda, atau mungkin batasi sedikit paparan ke pemikiran-pemikiran yang rasanya kok narik kita mundur terus ke zona nyaman yang lama. Oke. Jadi sadar soal keyakinan,
sadar soal mentalitas, sadar soal lingkungan. Tapi kan tahu aja nggak cukup ya. Nah, persis. Makanya Sincero juga keras banget soal perlunya tindakan. Tindakan nyata. Dan seringnya tindakan itu rasanya nakutin. Kayak contohnya dia investasi gede buat bisnis padahal belum pengalaman, gitu ya. Atau menghadapi rasa takut kelihatan bodoh, takut gagal. Betul. Dia nyebutnya itu melewati ambang batas teror. Kita semua punya titik itu kok. Titik di mana suatu langkah terasa terlalu beresiko, terlalu dekat sama sukses mungkin, atau ya terlalu jauh dari zona nyaman kita. Ambang batas teror. Kedengerannya serem ya? Ya, rasanya emang gitu biasanya. Kayak ada rasa mual di perut pas kita mau ngelakuin sesuatu yang baru dan besar. Mengenali rasa takut itu, tapi tetap maju, nah itu kuncinya. Kunci transformasinya. Dan ini butuh keputusan yang tegas, komitmen. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, pikiran kita, keyakinan kita, terus siapa aja yang ada di sekitar kita, itu semua punya andil gede banget dalam cerita finansial kita. Dan ngubah cerita itu mulainya dari dalam diri, plus keberanian buat bertindak beda, gitu ya. Tepat. Coba deh mulai sekarang perhatiin baik-baik kata-kata yang Anda pakai pas ngomongin atau mikirin uang. Nadanya gimana? Nada kelimpahan atau kekurangan? Mengubah narasi internal ini emang latihan terus-menerus sih, bukan sulap semalam jadi. Sip. Dan ini dia pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Buku ini kan dorong kita buat berani punya keinginan besar dan ambil resiko yang rasanya di luar jangkauan. Pertanyaan reflektifnya gini, satu langkah kecil apa yang mungkin bikin sedikit ya nggak nyaman atau agak takut yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai geser narasi finansial Anda. Coba direnungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.